absen terlebih dahulu. Amelia Kartika hadir. Ana Novalia hadir. Bella Safira hadir. Dari Sania hadir. Iva Yulanda hadir. Rinda Juwita, Siti Hawa hadir. Ya, semuanya sudah dipanggil? Sudah. Ada yang belum diabsen? Sudah. Alhamdulillah semuanya hadir, artinya kalian sudah siap menerima materi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi mengenai K3, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Industri garmen. Tentang industri garmen. Industri garmen itu sendiri merupakan salah satu bidang industri di bidang busana yang skalanya itu lebih besar. Kita belajar mengenai K3. K3 itu apa? K3 itu merupakan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena kalian itu ada di bidang busana, yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan bidang busana atau fashion. Lihat gambar yang ada tayangan PowerPoint. Terlihat jelas? Jelas. Pernah melihat kegiatan seperti ini? Pernah. Coba kalian perhatikan. Apakah sudah menggambarkan K3 di sini? Sudah. Apa APD? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri apa saja yang digunakan di sini untuk di bidang busana? Masker. Ya, yang pertama ada masker. Lalu ada apa lagi? Sarung tangan. Sarung tangan ya, ada yang menggunakan sarung tangan. Apa lagi? Topi. Topi di sini sebagai pelindung kepala, khususnya untuk wanita yang tidak menggunakan kerudung atau hijab. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prinsip K3. Yang kedua, peserta didik artinya kalian dapat mengklasifikasikan jenis APD. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kecelakaan dan upaya pencegahan. Nah, untuk jenis kecelakaan kalian pasti juga pernah mengalaminya karena kalian sudah pernah praktik. Kira-kira kecelakaan apa yang sering terjadi? Jarum di tangan. Di sini ada stop kontak pada tangan yang menarik stop kontak itu ada yang benar dan ada yang salah. Pada saat kalian sendiri mengalaminya, yang sering kalian lakukan pada saat menarik stop kontak itu yang bagian benar atau salah? Benar. Benar kalau seandainya tidak buru-buru. Ya. Nah, kalau buru-buru pasti salah. Nah, maka dari itu setelah kalian belajar ini, kalian harus perhatikan hal sekecil ini pun bisa akan mengakibatkan kecelakaan pada saat kalian bekerja. Lihat di gambar berikutnya. Di sana ada ikat rambut dengan rapi saat menjahit. Kira-kira sudah benar belum gambarnya? Belum. Salah. Karena apa? Dia tidak ikat rambut. Nah, karena dia tidak ikat rambut, setelah itu dia tidak menggunakan alat pelindung diri kepala. Ini ada kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang bisa bantu baca? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, keselamatan atau keamanan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan itu harus dilengkapi oleh si pemilik industri, karena itu berkaitan dengan keselamatan keamanan kerja mereka. Selain itu juga berkaitan dengan kesejahteraan si pekerja. Contohnya, jika yang terjadi itu kebakaran, bukan hanya si pengusaha saja yang rugi. Di sini juga ada tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Selain itu juga berdampak ke masyarakat. Kenapa? Dia kalau terjadi kebakarannya hanya dalam satu ruangan saja yang terkena. Tapi kalau dia sudah besar, biasanya kan kalau industri itu banyak sekali bahan-bahan yang mudah terbakar. Ada kain, nah itu bisa merambat ke rumah warga. Ada prinsip-prinsip
APD itu sendiri fungsinya untuk apa? Melindungi diri yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. APD apa saja yang harus dilengkapi? Nah, kelengkapan wajib ini digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko di tempat kerja. Di bidang busana ini ada contohnya: penutup kepala, ini untuk melindungi kepala, khususnya yang tidak menggunakan hijab. Kalau ada masker, masker itu sendiri untuk melindungi pernapasan kalian, karena tanpa kita sadari untuk industri itu banyak sekali kalau kalian memotong itu tidak terlihat. Nah, bekas potongan-potongan itu terbang sampai nantinya akan masuk ke dalam kepala kita. Nah, itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kalau ada bidang, nah ini contoh bidang tadi. Pernah melihat? Tidak pernah melihat? Nah, itu bidang. Nanti fungsinya dimasukkan ke dalam jari telunjuk biasanya. Nah, ini ada celemek. Celemek pasti kalian sudah familiar lah dengan celemek, karena keseharian kalian pada saat kalian praktik itu menggunakan celemek. Sampai di sini paham yang dijelaskan? Khususnya mengenai APD tadi. Nah, sekarang dari APD itu sendiri, kalau kalian tidak menggunakan alat tersebut, apa sih kecelakaan yang akan terjadi dan upaya pencegahannya apa? Di sini ada tertusuk jarum tangan, pertama konsentrasi saat menjahit. Lalu yang kedua pakai bidal atau pelindung jari atau pelindung diri. Lalu yang kedua tertusuk jarum mesin jahit. Pernah tertusuk jarum mesin jahit? Nah, ini upayanya harus konsentrasi. Yang kedua tidak meletakkan kaki saat memasang atau melepas jarum mesin. Nah, kalian perhatikan khususnya yang memakai dinamo. Jadi sebelum kalian memasukkan jarum mesin itu, kaki kalian itu harus lepas dari dinamonya. Karena kita suka refleks, suka ke pencet jangankan pada saat memasang jarum, terkadang kita lagi mendedel, itu seringkali kita mau berdiri keinjak. Nah, itu salah satu upayanya, jadi tidak boleh meletakkan kaki di atas dinamo. Nah, sekarang upaya pencegahan dalam menjahit. Yang pertama, melalui pengendalian bahaya. Melalui pengendalian bahaya ini bisa dilakukan dengan cara pemantauan, lalu bisa dengan pengendalian kondisinya itu aman atau tidak tempat bekerjanya, lalu melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu dengan cara pelatihan pendidikan K3. Ada salah satu contoh video pembelajaran mengenai jenis K3 yang ada di tempat praktik menjahit dan pencegahannya. Terlihat jelas? Nah, itu salah satu contoh. Sampai di sini paham yang dijelaskan? Ibu ingin memberi kalian muatan, yaitu kalian dengan cara mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan. Sudah berkelompok? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD ini waktunya 25 menit. 10 menit kalian kerjakan, 15 menitnya kalian presentasikan. Di sana ada petunjuknya. Silakan baca petunjuknya. Jangan lupa tulis namanya, nama anggota kelompoknya siapa saja. Nah, upayanya tadi apa? Terus gara-gara apa? Berjalan dan ini.
dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peristiwa kecelakaan kerja yang pernah saya dan teman-teman alami. Yang pertama, ada tersetrum listrik ringan. Itu penyebabnya karena tangan basah saat mencabut kabel dari stop kontak. Dan upaya pencegahannya tuh seharusnya kami lebih hati-hati untuk mengeringkan tangan atau memastikan agar memakai sarung tangan. Lalu yang kedua ada tertusuk jarum tangan. Itu terjadi karena kami pernah menyulam dan cepat tidak hati-hati, juga tidak fokus. Dan seharusnya pencegahannya tuh seharusnya pakai idal atau pakai sarung tangan agar lebih aman. Mungkin sekian. Ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang ada yang punya tanggapan lain untuk penyebabnya, untuk upayanya tidak? Ini, Ibu. Ya, kelompok 4 silakan berdiri. Menurut kalian apa? Tadi kan kata kelompok 3 itu salah satu penyebabnya itu karena tangannya basah. Nah, jadi menurut kami yaitu salah satu penyebabnya juga mencabut itu seharusnya di kepala bukan di kabelnya. Ya, tidak benar. Ya, itu tanggapan dari kelompok 4. Ya, tanggapan dari kelompok 4 untuk penyebabnya juga benar. Tadi juga ada salah satu contohnya di PowerPoint kan? Ya. Yang dicabutnya itu selain kalau bisa tangannya jangan basah, juga kalau bisa yang dicabutnya itu pada bagian kepalanya bukan kabelnya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 presentasi. Ya, semuanya sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah rapi? Sudah. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang K3, terus kalian sudah mengerjakan LKPD, sekarang kita tanya jawab dulu. Mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang belum mengerti, silakan tanyakan. Kenapa kalau APD industri kecil itu lebih sedikit daripada APD industri besar? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kalau industri kecil itu lebih sedikit? Karena untuk alat-alat yang digunakannya juga itu juga lebih sedikit dan itu fungsinya secara umum. Karena untuk yang industri besar itu pada bagian-bagiannya itu dipotong lagi. Nah, jadi kalau kalian menjahit kerak itu dibagi lagi. Jadi kerak semua. Kalau memotong pola semua. Dan juga kalau industri kecil itu biasanya itu di rumah-rumahan. Dan itu juga bisanya dikerjakan kalau seandainya dia sedang menjujur, dia duduknya biasanya di lantai. Tapi kalau di industri tidak ada yang bisa duduk di lantai.
dari benda-benda yang tajam yang berserat menantang 100. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua dikumpulkan, Ibu ingin memberitahu kalian mengenai tugas kalian minggu depan, apa yang harus kalian siapkan. Minggu depan itu kalian belajar mengenai macam-macam dari klasifikasi dari APD tadi. Nanti kalian cari di internet, di YouTube mengenai jenis kecelakaannya. Jadi nanti kalian presentasi satu persatu per kelompok sesuai kelompoknya tadi. Presentasi ke depan. Itu tugas. Jangan lupa siapkan bahannya. Paham sampai di sini? Paham. Silakan alat tulisnya kalian masukkan ke dalam tas. Kita siap-siap pulang. Kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampahnya. Sudah selesai? Sudah. Kita pulang. Kita akhiri dulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai.